wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Baik. Alhamdulillah, semoga kalian dalam kondisi baik dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan, Nak. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita baca doa sesuai pemahaman kita masing-masing. Selesai. Ya, Saya absen dulu ya sama kalian. Aiman, Humaira, Yesa, Dinara, Syairani, Linda, hadir Bu. Akmal, Hadir Bu. Mawar, Ike. Hadir. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini dalam materi informatika adalah analisis data. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa analisis data itu berhubungan erat dengan aplikasi yang namanya Microsoft Excel atau spreadsheet namanya, lembar kerja. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, saya ingin memperlihatkan tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Nah, coba diperhatikan. Ada 3 tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisis konsep keterurutan data dalam berbagai abstraksi representasi. Yang kedua adalah kalian bisa merencanakan kriteria dan membandingkan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu. Dan yang ketiga adalah kalian bisa memakai perkakas seperti pengolah lembar kerja, maksudnya di sini Excel, untuk merancang data sederhana dan menampilkannya sesuai dengan tujuan. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelumnya Ibu ada pertanyaan. Di kelas ini siapa yang usianya sama? Saya, Ya, coba Nak Yesa. saya berusia 12 tahun sama dengan Mawar dan Akmal saya. Oh, Yesa berumur 12 tahun. 12 tahun. Usianya sama dengan Mawar dan Akmal saya. Mawar sama Akmal. Oke, jadi ada 3 orang di sini yang berusia 12 tahun. Yang lain? Oke, silakan Humaira. Saya berusia 11 tahun sama dengan Aiman dan Humaira berusia 11 tahun, sama usianya dengan Aiman dan Linda. Oke, baik sekali. Nah, tadi berdasarkan jawabannya kalian sudah bisa menganalisis, oh saya usianya sama dengan ini, saya usianya sama dengan yang ini, dan berbeda dengan yang teman yang satu. Nah, pertanyaan yang keduanya Ibu, kalian bisa tidak mengurutkan usia yang mulai dari yang paling muda sampai yang paling tua? Bisa tidak? Bisa? Kurang keras suaranya. Bisa mengurutkan? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya diurutkan biasanya? Dengan cara apa kalian mengurutkan usianya temannya? Diurut satu-satu, disuruh berjejer? Ya. Kalau dalam jumlah yang banyak, kalian tahu caranya? Belum tahu. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalian diharapkan supaya bisa mengurutkan data dan mengelompokkannya berdasarkan lembar kerja Excel yang ada di komputer masing-masing. Nah, untuk itu sebelumnya Ibu ingin membagikan lembaran ini. Kalian silahkan mendata usia temannya, teman kelasnya. Silahkan kalian data, tuliskan namanya dan berapa usianya. Setelah kalian data, kalian pindahkan ke lembar kerja yang ada di komputernya, di Excelnya. Paham? Oke, silahkan pilih
menganalisis dan dikelompokkan nama temannya. Kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Usianya cukup tulis angkanya saja ya untuk tahun. Oke, sudah semua ya dicatat. Nah, coba diperhatikan baik-baik lembar kerja yang sudah kalian ketik itu. Nah, kan datanya masih tidak berurutan toh, usianya masih acak. Ada yang usianya tinggi, usianya tua tapi di atas namanya, ada yang usianya muda tapi di bawah namanya. Nah, bagaimana caranya kita mengurutkan yang paling muda itu namanya yang paling di atas? Nah, ada yang tahu caranya di mana pakai lembar kerja Excel seperti ini? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, karena kalian belum tahu caranya, silakan perhatikan yang di atas di proyektornya. Di sini kan sudah kalian ketik seperti ini toh. Ada nama, ada kolom nomor, ada nama teman kalian, dan ada kolom usia. Nah, bagaimana cara mengurutkan usianya ini, yang acak ini, menjadi usia yang paling muda sampai ke yang paling tua, yang paling di bawah? Perhatikan, caranya adalah klik. Coba semua digerakkan mouse-nya. Klik kolom paling atas, usia yang paling atas yang kalian ketik di situ. Sudah? Belok sampai ke bawah. Belok sampai ke bawah. Caranya membelok, kalau dilupa, klik tadi yang 13, lalu tarik turun ke bawah ini mouse-nya. Tahan. Sudah dibelok? Sudah? Sudah semua dibelok, nak? Sudah. Sudah. Oke. Kalau sudah dibelok seperti ini, masuk ke menu Sort and Filter. Ada di ujung sebelah kanan atas di sini. Sort and Filter. Lihat? Ya. Coba kalian klik. Sudah diklik? Ya. Nah, di situ ada AZ, lalu tanda panah ke bawah. Itu artinya mengurutkan mulai dari yang paling atas ke yang paling bawah. Lalu yang kedua itu ZA. ZA itu artinya mengurutkan mulai yang paling besar ke yang paling kecil. Kalau tadi AZ yang paling kecil ke yang paling besar, kalau ZA yang paling besar ke yang paling kecil. Nah, tadi kita tujuannya apa? Mungkin mengurutkan yang mana? Yang kecil ke terbesar. Berarti yang mana yang dipilih? AZ atau ZA? AZ. AZ. Berarti silahkan diklik AZ. Ada konfirmasi di situ. Klik sort. Sudah? Sudah. Sudah berubah urutannya? Sudah. Nah, sekarang kalian perhatikan urutannya sudah berubah. Dimulai dari usia yang paling muda 11 tahun, ada yang 12 tahun, dan yang terakhir 13 tahun. Nama-namanya juga di sini sudah mulai berubah urutannya tadi, tidak berurutan lagi seperti yang pertama tadi.
Paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan mengenai urutan nama? Sudah paham? Paham. Jelas? Jelas. Oke, kalau jelas. Nah sekarang ini adalah gunanya untuk kalian mengurutkan data dalam jumlah yang besar. Jadi yang ke-9, kalian bisa mengurutkan siapa yang paling muda sampai yang paling tua usianya dengan cara menggunakan filter, sort, and filter tadi A ke Z. Gitu ya. Inilah gunanya pembelajaran Excel, memudahkan cara kerja kalian. Yang umur 12 tahun berapa orang jumlahnya? Dan umur 13 tahun berapa orang jumlahnya? Nah, caranya semua perhatikan. Hilangkan dulu tadi bloknya. Pilih kolom usia. Sudah? Sudah. Sudah dipilih kolom usia. Lalu kembali klik sort and filter. Sudah? Sudah. Di situ ada filter. Silakan diklik filter. Sudah diklik semua filter? Sudah. Nanti akan ada muncul tanda panah kecil di samping sini. Ada sudah muncul di Excelnya? Ada. Ada. Oke, kalau ada silakan diklik tanda panah kecil itu. Nah, sudah diklik semuanya? Sudah. Di sini akan ada kolom yang tercentang, ada select all, ada 11, 12, dan 13. Kalau select all itu artinya dia memilih semua usia tadi. Jadi hilangkan dulu centangnya semua. Klik itu select all supaya hilang sama centangnya. Kalau mau lihat nih berapa orang yang usia 11 tahun, klik saja 11. Kotak atau centang yang 11. Lalu klik OK. Nah, akan muncul nama-nama siswa yang berusia 11 tahun. Oh, ada 3 orang yang berusia 11 tahun di kelas ini. Paham? Paham. Nah, sekarang coba diklik usia 12 tahun berapa orang? Saya mau lihat. Kalau 12 tahun berapa orang? Dah. Sudah bisa? Dah. Berapa? 3. 3 orang? Biasa? Ya. 3 orang juga. Kamera ada berapa? 3 orang juga. Nah, caranya tadi sama seperti itu. Untuk mengetahui usia 12 tahun berarti kalian hilangkan dulu centangnya 11, lalu pilih centang 12. Klik OK. Nanti akan muncul. Nah, siapa nama Syarani? Silakan. Siapa namanya yang berusia 13? Syairani, Syarani, Andin, dan Ike Nurjana. Syairani, Dinara, dan Ike. Berarti ada 3 orang yang berusia 13 Tahun. Jadi sudah bisa semua memfilter atau mengelompokkan nama-nama yang berdasarkan kelompok usia tertentu? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut? Paham nak ya? Paham. Paham? Oke, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, karena kalian sudah paham, silakan dibuka sheet berikutnya. Nah, coba dibuka sheet ada di situ di sebelahnya. Di situ ada tugas kalian. Sudah dibuka semua? Sudah. Jadi ada 2 ya tugasnya. Yang pertama, mengurutkan kelas mulai dari yang kelas paling pertama sampai kelas yang paling terakhir. Lalu tugas yang kedua, mengelompokkan ekstrakurikuler yang telah diikuti oleh siswa. Ekstrakurikulernya filter tadi caranya. Kenapa mau dikembalikan? Oke. Berarti klik dulu semua ini ekstrakurikulernya, centang semuanya supaya muncul.
Nah, kalau sudah semuanya, Ibu minta satu orang coba naik di atas menunjukkan bagaimana cara atau langkah-langkah dalam menyelesaikan soal yang tadi. Ada yang bisa? Saya. Oke, silakan Nesa. Pakai ini nak ya. Ini. Langkah yang apa yang kamu gunakan? Baik, pertama untuk mengurutkan kelasnya dari 71 sampai ke 75, kita memblok dulu ini urutan kelas sampai ke paling bawah. Oke. Setelah itu kita pilih sort and filter dan pilih AZ. Lalu untuk konfirmasinya kita bisa sort saja langsung. Ya, oke, stop dulu. Nah, coba diperhatikan dari penjelasannya temanmu. Di sini perhatikan coba kelasnya. Tadi kelasnya acak, ada yang 71 di atas, ada 73, lalu 75, kan acak urutannya. Setelah menggunakan menu sort and filter, yang sort A ke Z atau smallest ke largest, ini sudah berurutan mulai dari yang paling, kelas yang paling pertama atau 71 ke... Tugas kedua yang mengelompokkan data ekstrakurikuler. Pertama kita pilih dulu kotak ekstrakurikulernya, lalu kita pilih filter, dan di sini ada tanda panah. Kita klik panahnya dan pilih select all untuk menghilangkan semuanya. Lalu pilih ekstrakurikuler untuk dicek. Seperti di sini contohnya drum band, terdapat 3 orang, Kaila, Aulia, Iksan, dan Arga Adi. Lalu di paskibra bisa kita klik, dan ada 3 orang juga, yaitu Ahmad Fatihah, Alman Herlambang, dan Maktilau. Oke, jadi berdasarkan penjelasannya Yesa tadi, temanmu menggunakan menu filter. Di sini bisa kalian lihat untuk ekstrakurikuler pramuka ada 4 orang yang ikut. Drum band ya, drum band. Nah, drum band ada 3 orang juga. Kaila dari 72, Iksan 74, dan Arga dari 75. Jadi begitulah tadi caranya mengelompokkan dan mengurutkan data pada Excel dengan menggunakan filter, dengan menggunakan menu sort and filter. Oke, nak, biasa. Terima kasih. Silakan berikan aplaus untuk temannya. Ada temannya. Oke. Jadi bisa semua ya. Ada yang kurang paham mengenai menu ini? Jadi nanti kalau dikasih makin data dalam bentuk atau dalam jumlah yang besar, caranya sama seperti itu. Silahkan masukkan namanya dan datanya. Nanti kalian sisa mengurutkan dengan menggunakan menu yang tadi atau mengelompokkan dengan menu filter yang tadi. Gitu. Paham? Paham. Oke. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memanfaatkannya dalam kehidupan kalian sehari-hari, di lingkungan kalian sehari-hari. Kalian bisa berpikir lebih kritis lagi, lebih analitis lagi, menjadi seorang pembelajar. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, silakan mempelajari buku paket kalian, terutama di menu dalam menjumlahkan dan mengurangkan data. Kita akan mempelajari fungsi sum dan fungsi max dan min. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.